Menjaga baik-baik segala yang fardu. Salat fardu 5 kita laksanakan tepat waktu. Kemudian jangan sampai dilalaikan, jangan sampai kita mulai menambahi dengan yang sunnahnya tentunya. Dan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang banyak, puasa Ramadan, haji dan lain-lain. Banyak ya bentuk kemudian bentuk sosialnya ya kita tadi menyantuni fakir miskin, menyayangi anak yatim, menghargai sesama, gemar beramal sedekah, selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak amal-amal kebajikan. Taqarrub itu merasa diri selalu diawasi, sehingga akan timbul rasa takut kepada Allah karena selalu diawasi, segan kepada Allah. Bagaimana kan kalau orang sedang bekerja, bosnya ada, sedang kerja di suatu ruangan di depan komputer, taktik tuh, bosnya ada, maka dia rajin. Ketika bosnya nggak ada, ngopi lagi, besok juga bisa. Ketika merasa dirinya selalu diawasi, dia akan rajin tuh. Maka ketika kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, akan betul-betul menjaga diri agar tidak ada suatu perkara yang menjadi murkanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang lebih spesifik lagi, hendaknya setiap orang yang hendak menuju perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala memperhitungkan baik-baik. Insyaallah kita harus memperhitungkan bahkan napas kita, setiap detik dari kehidupan kita jangan sampai sia-sia. Semuanya harus kita gunakan untuk ibadah, minimal zikir. Maka ketika beraktivitas, zikirnya zikir khafi. Hendaklah seorang hendak menempuh jalan Allah untuk memperhitungkan baik-baik setiap hembusan nafas dan detik per detik dari waktunya. Masya Allah, luar biasa. Saya 24 jam, ibu 24 jam, gak ada yang beda. Tapi penggunaannya beda-beda. Ada yang merasakan cukup banyak waktu, ada yang merasa waktunya tuh gak ada gunanya, ada yang sia-sia. Ada yang merasa betul-betul waktu itu sangat berharga, dan memang waktu itu sangatlah berharga. Ada orang yang lebih pusing kehilangan uangnya, kehilangan sandalnya, kehilangan tasnya, tapi tidak merasa bermasalah ketika kehilangan waktunya. Nah, itu waktu adalah paling berharga di antara segalanya karena tidak bisa diulang. Maka gunakan waktu kita, waktu kesempatan kita selama kita masih bernafas. Ayo beramal kebaikan. Maka ketika seorang ingin naik derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tinggalkan sesuatu yang dianggap tidak berguna, maka lakukanlah sesuatu yang berguna saja, sehingga ia tidak menghembuskan nafasnya, membuang-buang waktunya sia-sia, agar ia selalu mendapatkan untung dari Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya setiap orang yang hendak menempuh jalan menuju Allah Subhanahu wa taala selalu mempunyai segala bentuk kebajikan yang ia lakukan secara rutin. Nah, ini harus punya hobi seperti kemarin yang hobi sedekah apa nih, kesukaan dari amalannya. Paling suka doyan tuh saya bacanya Yasin. Dia paling doyan apa? Jadi harus punya hobi. Tarik pada dari ibadah, bukan hobinya yang sia-sia. Hobi nonton sinetron itu kan hobi itu. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Harus punya rutin hobi, tapi di dalam kebaikan ya. Kemudian dia harus mengambil sedikit waktunya untuk menyendiri, berbisalah minimal di kamarnya sendiri. Jadi harus punya waktu seperti itu ya. Kemudian diam, banyak diam, iya zikir, iya. Kalau seandainya ada perlunya suami harus izin dulu. Kalau udah nggak ada perlu, ketika di malam hari harus izin ya.
Kalau udah biasa, ya nggak usah izin, udah mau rutinitas kita, kami paham. Kalau bilang gini aja, kalau ada perlu bilang ya. Ada perlu bilang, saya mau ini, saya mau bilang aja, saya mau meditasi gitu. Karena harus mengambil bagian dari uzlah. Uzlah itu adalah menyendiri, tidak sama makhluk. Kita duduk sendiri, nggak ngobrol ya, pokoknya fokus. Tarik nafas, diam, ya Masya Allah, terus rasakan kehidupan. Hidup ini untuk apa? Kembali kepada siapa? Ya Allah, dosa-dosa yang lalu, masa sekarang, masa lalu, masa dulu. Kalau ingat yang buruk-buruk sesali, jangan ulangi lagi. Kalau ingat yang baik daripada perbuatan kita, syukuri. Yang baik ingat, syukuri. Tapi yang kalau buruk, jangan syukuri, tapi harus sadari, istighfari, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manggil, harus ngambil bagian dari uzlah dalam kehidupan kita. Kita berbisik, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu akan merelaksasikan pikiran kita, menenangkan jiwa kita. Tidak harus healing saja yang merelaksasikan pikiran, tapi dengan uzlah juga, dengan zikir kopi juga sama, bisa menenangkan pikiran kita. Karena kalau banyak masalah itu harus ada ketenangan gitu. Harus anggota badan kita itu harus diam dulu sebentar, sehingga akan terpusat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.